ketika kita sholat sudah menghadap ke arah kiblat. Perhatikan Bapak Ibu sekalian, pingin sholat kita khusyuk, pingin sholat kita nikmat, atau sholat kita masih aduh berat. Aspek batin kita perhatikan. Kalau kita sudah menghadap ke arah kiblat, iqomah sudah diperdengarkan. Pertama, keluarkan urusan dunia dari hati. Jadi hati kita ini jangan banyak urusan, jangan banyak yang diingat. Keluarkan dari kolbu kita hal-hal yang bersifat duniawi. Parik kolbaka minal agyar, kata Syekh Ibnu Athaillah dalam Hikam. Kosongkan hatimu dari ilusi dunia. Jangan sampai mau sholat masih ingat cicilan motor, urusan pasar, urusan passion ibu-ibu. Kenapa? Sebab kolbu kita akan menghadap kepada Allah. Kosongkan hatimu dari semua urusan dunia, dari semua urusan makhluk. Tamla'uhu bil ma'arifi wal asrar. Nanti akan penuhi hatimu dengan pengenalan, penyaksian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ketika takbiratul ihram, hadirkan dalam kolbu kita bahwa Allah rasa di hadapan kita. Ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita bertemu, berhadapan, diundang dengan orang yang hebat, kira-kira konsentrasi nggak batin kita? Ya contoh misalnya kita diundang sama Pak Presiden ke istana, diajak ngobrol, kira-kira bisa tengok kanan tengok kiri apa enggak? Dia fokus. Nah, jadi ketika kita sudah takbiratul ihram, niat di situ, hadirkan rasa bahwa Allah ada di hadapan kita. Bukan digambarkan, tidak akan bisa tergambar. Rasakan hadirnya dan azamah agungnya Allah. Karena sholat adalah munajatnya yunaji abdu rabbah, munajatnya hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sholat kita lillah karena Allah. Yang diibadahi Allah harus dirasakan oleh kolbunya. Al-ma'bud yang kita ibadahi harus dirasakan oleh kolbu kita. Nah, ini ilmu tasawuf berbicara di sini. Jadi sudah kosong kolbu kita dari urusan dunia dan makhluk, kemudian rasakan hadirnya Allah, azamahnya Allah, agungnya Allah. Supaya hati kita menghadap kepada Allah. Kemudian jaga kolbu kita, hudurul qalbi ma Allah, merasa kolbu kita hadir Allah. Hudurul qalbi ma Allah, hadir hati bersama Allah, itu namanya khusyuk. Jaga sampai kapan? Sampai salam. Nah ini kadang-kadang khusyuk itu ada di awalnya, tengah-tengahnya hilang lagi. Betul apa betul? Betul apa betul? Nah kita harus stabil kolbu kita, selalu khusyuk dalam pengertian hudurul qalbi ma Allah, hadir hati bersama Allah sampai selesai. Nah bekas dari merasa kolbu kita, merasakan hadirnya Allah, itu akan bergema dalam kolbu kita, sehingga keluar dari sholat, masuk ke berbagai aktivitas. Inna sholata tanha anil fakhsya'i wal munkar. Dengan sholat seperti itu akan mampu mencegah, memproteksi dari perbuatan fakhsya yang merugikan diri sendiri, munkar, dosa yang merugikan orang lain pula. Kenapa? Kolbunya masih merasakan hadirnya Allah. Orang kalau mau berbuat dosa, hatinya merasa dilihat oleh Allah, jadi apa enggak? Jadi apa enggak? Enggak jadi. Kira-kira ada enggak orang mau ngambil ayam orang, bismillah dulu gitu? Bismillahirrahmanirrahim.
Kira-kira jadi apa enggak? Enggak jadi. Kenapa? Hatinya lalai dari Allah. Jadi efek dari sholat yang merasakan hadirnya Allah itu berefek terus sampai keluar sholat, masuk ke semua lini dan aspek kehidupan, sehingga di situ sholat mampu mencegah dari perbuatan fahsya dan mungkar. Merasa kolbunya diawasi oleh Allah, kemana kita melangkah, apa yang kita lakukan, kolbunya merasa dilihat oleh Allah. Itu makna inna sholata tanha anil fahsya iwal mungkar. Sholat seperti itu mampu mencegah dari perbuatan fahsya. Fahsya itu perbuatan dosa yang merugikan diri sendiri. Munkar, dosa juga merugikan orang lain.